Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada pagi hari ini, di hari Jum'ah Sayyidul Ayyam, sebagaimana pengajian ta'lim subuh kita di hari Jumat, maka menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa yang kita lakukan hari ini, detik ini, saat ini dalam majlis ilmu di tempat yang paling afdal, di waktu yang barakah, di hari Sayyidul Ayyam, maka insyaallah Allah berikan pahala yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini merupakan Jumat terakhir di tahun 1442 Hijriah, bertepatan tanggal 27 Zulhijjah, 27 Zulhijjah, yang mana Zulhijjah merupakan bulan terakhir dalam perhitungan tahun. Kemudian nanti di awal tahun kita masuk bulan yang pertama dari tahun yang baru, yaitu bulan Muharram. Maka berkaitan dengan hijrah, dari peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW, banyak sesuatu yang harus menjadi ilmu dan pengetahuan buat kita, yang mana ini merupakan satu ilmu syariat yang harus menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Terlebih ini kita memasukinya dan mendapatinya dalam setiap tahun, pergantian tahun baru, yaitu tahun baru Islam Hijriyah. Maka banyak hal-hal yang harus kita ketahui yang berhubungan dengan hijrah. Waktu yang singkat dan pendek, cuma mungkin sampai jam 6 ya. Namun di antaranya secara global ada hal-hal yang harus kita ketahui sebagai ilmu tadi, sebagai pengetahuan bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, berbicara tentang hijrah, maka sudah pasti tidak pernah lari. Pasti yang dibahas, yang dibicarakan pertama adalah ta'rifuhu lughatan wa istilahan, pengertian, definisi daripada hijrah itu sendiri. Kemudian dengan definisi dan pengertian ini nanti dikembangkan menjadi contoh-contoh hijrah dalam kehidupan kita. Hijrah secara arti bahasa, lughatan at-tarku, meninggalkan yang buruk menjadi baik, meninggalkan yang sudah baik menjadi lebih baik. Itu namanya hijrah. Wastilahan, secara istilah, itulah ada yang dikatakan nanti berhijrah, meninggalkan tempat perkampungan yang di situ banyak kemaksiatan atau kampung kekufuran, kemudian dia pindah ke satu kampung, daerah, dan negara yang di situ banyak umat Islamnya, yang sehingga dia bisa tenang dalam melaksanakan ibadah. Kemudian hijrah juga, berbicara hijrah ada pembagiannya. Hijrah dibagi oleh ulama menjadi dua. Sayyid Al-Alim Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Al-Shatiri radhiyallahu anhuma, beliau berkata dalam keterangannya bahwa hijrah dibagi dua. Ada hijrah hissiyah, ada hijrah ma'nawiyah. Ada hijrah secara hissiyah, hijrah secara nyata, hissun, nampak, kelihatan oleh mata. Itulah perpindahan tempat, seperti contoh yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu contoh hijrah hissiyah, meninggalkan kota Makkatul Mukarramah menuju Madinatul Munawwarah atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu namanya hijrah hissiyah. Nah, begitu juga ya, hijrah secara hissiyah, contohnya dari Pancoran pindah ke Ciganjur. Nah, itu namanya hijrah. Dari Kuningan pindah ke Jagakarsa, ya, dan yang lain-lainnya. Itu hijrah. Hijrah yang kedua, hijrah maknawiyah. Ini hijrah secara makna, itulah berpindahnya
keburukan kita, kemaksiatan kita. Dari banyak melakukan kemaksiat, kita tinggalkan untuk kemaksiatan. Dari ada penyakit-penyakit hati, kita tinggalkan. Hijrah menuju yang lebih baik lagi, maknawi ya, secara maknanya. Kemudian yang berkaitan dengan hijrah, ada hijrah yang wajib. Jadi hijrah itu yang pertama hukumnya wajib. Wajib. Sehingga ketika dikatakan wajib, maka dosa orang yang tidak berhijrah. Kapan itu hijrah dikatakan wajib? Yaitu hijrah berpindah tempat dari Mekah ke Madinah, khususnya di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang memang sudah masuk dalam kategori mampu berhijrah, lalu dia tidak berhijrah, bisa dia meninggalkan kota Mekah, tapi karena hubbu dunia, suka berbicara dan suka bergaul dengan orang-orang kafir, haram ya. Yang wajib bagi mereka semestinya hijrah. Sehingga orang-orang yang sebenarnya mampu hijrah tapi dia nggak mau hijrah di zaman Rasulullah SAW, ketika matinya dikatakan matinya bermaksiat. Innal ladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Itu kata Allah dalam surah An-Nisa, sesungguhnya orang-orang yang dimatikan oleh Allah, yang matinya mereka ini gimana? Zalimi anfusihim. Matinya mereka dalam keadaan menzalimi diri mereka. Ini ayat turun tentang membahas orang-orang yang tidak mau berhijrah, membantu dan menolong Rasulullah SAW. Nggak mau meninggalkan kota Mekah karena cinta dunia, karena takut meninggalkan rumah, kebunnya. Lagi kebunnya kalau di Kemang, sok gue tinggalin per meternya gocap, ya bisa ambil cepek pelaponnya, kan gitu. Tuh, maka orang-orang yang mati yang model begitu kata Allah, zalimi anfusihim, disiksa. Dan bahkan ada yang mengatakan matinya mengikuti mati dalam kekufuran, karena mereka lebih cinta kepada orang kafir, bukannya ngikutin Rasulullah, malah demen duduk sama orang kafir. Itu azabnya, itu siksaannya, itu ancamannya. Kenapa tadi? Karena hukum berhijrah bagi orang yang sudah memenuhi syarat saat di zaman Rasulullah itu hukumnya wajib. Sampai kapan hijrah dari Mekah menuju kota Madinatul Munawwarah? Dalam rangka apa? Menolong Rasulullah. Menolong. Jadi ngikut sama Nabi aja itu udah nolong. Nimbrung di samping Nabi aja itu udah nolong. Ketimbang lebih duduk bersama orang kafir. Kan beda Pak, jelas. Ngobrol, bergaul sama orang kafir. Di satu sisi di kota Madinah bersama Rasulullah, melihat Rasulullah, terus mendapatkan nur dari wajah dan cahaya Rasulullah SAW, pasti beda. Maka kewajiban hijrah saat itu terus berlangsung sampai sebelum dibebaskannya kota Mekah. Sehingga banyak diriwayatkan ada sahabat-sahabat Nabi yang hijrahnya di tahun 2 Hijriyah. Dari kota Mekah baru ke Madinah tahun 2 Hijriyah. Meninggalkan kota Mekah tahun 3 Hijriyah. Artinya setelah hijrahnya Rasulullah. Karena memang masih dalam masa hukum wajib. Adapun setelah peristiwa Fathu Makkah, pembebasan kota Mekah yang terjadi pada tahun 8 Hijriyah, yang di situ Rasulullah datang dari kota Madinah dengan puluhan ribu umat Islam untuk membebaskan kota Mekah dari kesyirikan, dari kekufuran, dari berhala yang dihancurkan semua berhala. Bersih tuh kota Mekah. Dibebaskan dari mananya bebas di sini, dibebaskan dari kesyirikan, dibersihkan dari berhala-berhala. Maka kata Rasulullah, setelah kota Mekah ini bersih, nggak ada lagi kekufuran, yang kafir diusir. Kalau mau tinggal di Mekah maka dia harus mengikuti peraturan. Maka kata Rasulullah dalam Fathu Makkah, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah. Kata Rasulullah, setelah menaklukkan kota Mekah, karena Mekah udah bersih, udah
Maka kata Rasulullah apa? La hijrata ba'dal fatah. Tidak ada hijrah lagi setelah pembebasan kota Mekah ini. Nggak ada hijrah lagi dari Mekah ke Madinah. Kenapa? Mekah udah bersih sekarang. Itu maknanya. Walakin jihadun wa niyah. Hijrah ke Mekah, Madinah udah nggak ada lagi dengan sebab Fathu Makkah. Tetapi yang ada terus sampai hari kiamat, sampai kita meninggal dunia, ada, yaitu jihadun wa niyah. Hijrahnya nggak ada, tapi yang lain tugas kita adalah jihad. Apa makna jihad? Bersungguh-sungguh dalam beribadah, bersungguh-sungguh dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa niyah, dan niat-niat baik. Itulah yang terus kita pakai sampai kita meninggal dunia, jihad dan niat-niat baik kita. Wajib fi kulli man ala ardin. Dan juga wajib hukumnya berhijrah bagi orang yang berada di satu tempat yang di situ kekufuran udah naudzubillah, kemaksiatan udah nggak bisa ditolak lagi, udah terang-terangan. Sedangkan dia seorang muslim, orang beriman yang harus beribadah, maka kalau dia nggak bisa ibadah dengan sebaik-baiknya di tempat itu, wajib dia berhijrah, harus dia berhijrah. Jangan menetap di situ, ditakutkan dia akan terjerumus, tergoda dengan syahwat-syahwat dunia ataupun bujukan-bujukan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian ada hijrah yang wajib yang harus kita lakukan ini sampai kita meninggal, yaitu hijrah kita, berhijrah, ya. Yang masuk tadi dalam jihadun wa niyah, itulah hijrah kita meninggalkan sesuatu yang buruk menjadi baik, yang sudah baik menjadi lebih baik. Termasuk hadirnya kita di majelis ilmu, yang tadinya kita nggak ngaji, alhamdulillah sekarang banyak kita hadir pengajian. Itu namanya satu hijrah. Ya. Jadi hijrah bukan cuma tadinya nggak pakai kerudungan, sekarang pakai kerudungan. Ya, itu hijrah. Yang tadinya ngablak jadi nutup. Yang tadinya terbuka auratnya, dia tutup auratnya. Itu bagian dari hijrah. Terus, tapi bukan sekedar menutup aurat, terus mempelajari Islam. Kemudian hijrah min nahiyati tarikh, berbicara hijrah juga nanti panjang lebar tentang asal usul kenapa adanya tahun baru Hijriyah. Kenapa sih kita nggak pakai aja tahun barunya kafir yang Desember ke Januari itu, Masehi? Kenapa? Maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika menjadi khalifah, dalam masa pemerintahan beliau banyak menerima surat-surat dari menteri-menteri, gubernur, wali kota yang menjadi bawahannya di masa pemerintahan beliau, khalifah kedua. Surat-surat terkumpul, ketika beliau sedang kumpulin cuma ada tulisannya bulannya doang di depan, di atas. Bulan Sya'ban, bulan Rajab. Menjadi pertanyaan, ini bulan Sya'ban tahun kapan, kan gitu. Ya kalau bon aja, bon material kita bingung, ini udah lunas apa belum? Ada tahun, wah nih tahun 21 nih, udah nih lagi bangun tahun 2021. Semua kita, ya bikin berita aja sekarang kalau nggak ada tahunnya itu gampang banget bikin hoax. Tapi kalau udah tahunnya, ketahuan. Tuh tahun 2016 udah keluar tuh hoax, ya nggak bisa dikeluarin lagi sekarang. Kenapa? Itu. Maka tahun itu menjadi satu hal yang sangat penting. Tahun Masehi udah ada, tapi tahun bagi umat Islam belum ada. Maka dikumpulkanlah para sahabat di zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, dikumpulkan oleh beliau untuk merumuskan satu kalender perhitungan bagi umat Islam. Maka dirumuskanlah, diambil dari peristiwa hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengusulkan diambil dari peristiwa lahirnya Rasulullah, Maulidun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengusulkan dari bi'tsatun Nabi, diutusnya beliau menjadi Nabi dan Rasul ketika berumur 40 tahun dengan menerima wahyu yang pertama di Gua Hira. Ada yang mengusulkan bagaimana kalau kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kata Sayyidina Umar bin Khattab, dari semua peristiwa yang dialami oleh Rasulullah yang merupakan peristiwa yang sangat istimewa semuanya, apalagi peristiwa Isra dan Mi'raj, bagi Rasulullah itu luar biasa.
Tapi kata Sayyidina Umar, ada satu peristiwa yang di situ menjadi tolak ukur, patokan berhasilnya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tadinya Islam cuma ada di Mekah, cuma sedikit umat Islam. Ayatul qital, ayatul jihad, ayat yang memerintahkan untuk perang pun belum turun ketika di kota Mekah. Kenapa? Orang Islam, umat Islam masih dikit. Seandainya diwajibkan berperang ataupun ya ayatul berjihad bagi umat Islam, bagi Rasulullah ketika masih di kota Mekah, maka akan menjadikan umat Islam habis. Kenapa? Orang kafir lagi banyak-banyaknya itu. Ya Abu Jahal, Abu Lahab, apa lagi? Ya. Tahu dah tuh Abu Janda, nggak tahu dah. Ya. Lagi pada seger-segernya. Ya. Maka ayatul jihad, ayatul qital nggak turun ketika masih di kota Mekah. Kapan? Setelah Rasulullah hijrah ke kota Madinatul Munawwarah. Kata Sayyidina Umar, maka ada peristiwa yang luar biasa. Itulah dengan sebab hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi hijrah ke kota Madinah, yang pertama menyatukan dua suku besar dari asli penduduk kota Madinah, itulah suku Aus dan suku Khazraj. Sekarang Aus dipakai buat orang jualan minuman. Aus, ya. Ini bahasa kampung tuh, Aus, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sampai ke kota Madinatul Munawwarah, beliau melakukan penyatuan umat dari suku Aus dan suku Khazraj. Ini dua suku besar yang saling bermusuhan puluhan tahun. Sebelum datangnya Rasulullah SAW, kedua suku ini berperang. Dan bahkan dikatakan rupanya Aus dan Khazraj ini adalah suku yang bersaudara. Dua suku bersaudara. Jadi kalau kita lihat dari sejarah pun, di mana-mana kadang orang saudara sama saudara banyak tuh yang nggak negor, sampai mati, ya Allah. Perang saudara, ya, gara-gara warisan. Ya. Suku Aus dan Khazraj, perang saudara, dua suku, sehingga bikin dua suku, dan ini yang berkepanjangan sampai datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Sayyidina Umar, inilah peristiwa yang luar biasa yang harus kita menjadikan kebanggaan kita, syiar. Maka disebut hijrahnya Rasulullah merupakan syiar, satu simbol kejayaan bagi umat Islam, simbol kemenangan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diletakkanlah tahun baru Hijriyah, dimulai dari perhitungan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bulan yang pertama diletakkan di bulan pertama dari tahun Hijriyah adalah bulan Muharram. Sedangkan peristiwa keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekkah menuju kota Madinatul Munawwarah, Nabi keluarnya pada bulan Rabiul Awal, tepat hari Kamis 1 Rabiul Awal. Berarti kalau dihitung dari bulan Muharram, mundur, tertunda 2 bulan. Rupanya bukan tertunda. Ada alasan kenapa bulan Muharram dijadikan bulan pertama. Kenapa bukan bulan Rabiul Awal? Karena kan hijrahnya Nabi keluarnya di bulan Rabiul Awal. Lalu kenapa bulan Muharram yang dijadikan sebagai bulan yang pertama? Yang pertama kata ulama, aktsarus sahabah, paling banyaknya sahabat diperintahkan Rasulullah untuk berhijrah duluan. Paling banyak kapan sahabat berhijrah? Pada bulan Muharram. Paling banyaknya umat ataupun para sahabat Nabi, umat Islam berhijrah di bulan Muharram. Nah, yang hijrah ini luar biasa, Pak. Diceritakan ada seorang wanita, dia pengen hijrah juga, mengikuti perintah Rasulullah karena merupakan tadi hukumnya wajib. Sampai seorang wanita perempuan dia hijrah, dia pergi sendirian, meninggalkan kota Mekah menuju Madinah 12 hari. Sampai semua yang dibawanya habis tuh perjalanan. Sendirian perempuan, subhanallah. Kekuatan iman yang luar biasa. Ya. Sekarang banyak gak yang keluar-keluar perempuan malam-malam? Lain keluarnya.
keluarnya karena lain, ya, keluarnya ngayap, ya, keluarnya naik motor belime, motornya atuk, itu namanya ban cabe, tinggal tambahin terong aja, gecek gitu. Sehingga dikatakan di pertengahan jalan sampai lemes. 12 hari jalan kaki, berasa lemes, udah air minuman udah habis. Saat itu katanya terasa dari atas ada ember di atas palanya. Dalwun minal jannah, kata ulama, itu air dari surga. Dilihatnya air, ya Allah, diminum glok 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 glok. Begitu minum nggak pernah haus lagi selama-lamanya. Subhanallah. Sampai seperti itu perjuangan seorang wanita dalam rangka menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada juga sahabat Nabi yang berhijrah, orang kaya yang dikenal dengan Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi. Ya, Suhaib Ar-Rumi orang tajir, orang kaya, pedagang kaya, berhijrah. Dia hijrahnya sendirian. Dia bawa, dikandutin tuh, tahu dikandutin, semua barang-barangnya. Oh, sertifikat dibawa, ya, emas dibawa, duit dibawa, kan gitu. Ya, logam mulia dibawa, semuanya duit, hartanya dibawa 2 kantong katanya. Hijrahnya Suhaib kedengeran sama Abu Jahal. Maka sebelum itu Suhaib meninggalkan kota Mekah, dijegat di perbatasan. Kata orang kafir, hai Suhaib, kau nggak boleh meninggalkan kota Mekah, nggak boleh hijrah ke Madinah, kecuali kalau kau mau tinggalkan kedua buntelan yang kau bawa itu. Kira-kira gimana itu? Oh, semuanya komplit Pak, sertifikat tanah Kemang tadi itu. Belum lagi kantor, misalnya gitu, ya. Tuh 2 harta yang kau bawa. Kalau kau mau nyusul Muhammad, tinggalin, jangan kau bawa. Kira-kira kita gimana? Contoh nih Suhaib, ya, nggak bisa maksimal, mungkin sedikit demi sedikit. Contohnya tadi tuh ada yang kita bawa, kita cemplungin. Jadi kita ngaji bukan bawa diri doang, kita bawa harta kita dalam rangka fisabilillah. Tapi Suhaib orang kaya deh. Yaudah, tinggal semuanya. Bahkan katanya kendaraannya pun ontaknya diminta juga. Benar-benar orang kafir, ya. Sehingga beliau diceritakan berjalan kaki sampai hatta yatashaqqaq qadamah, pecah-pecah kakinya, ya, berdarah. Tapi berita ini sampai kepada Rasulullah yang sudah ada di kota Madinah. Maka begitu Suhaib Ar-Rumi sampai ke kota Madinah bertemu dengan Rasulullah, langsung dipuji oleh Nabi. Apa yang terjadi pada diri Suhaib ini? Rabiha al-bai'u Aba Yahya, Rabiha al-bai'u Aba Yahya, Rabiha al-bai'u Aba Yahya. Beruntunglah perniagaan, perdagangannya Suhaib Abu Yahya. Beruntunglah dia, beruntunglah dia. Apa makna beruntung? Dia jual tuh hartanya. Yarin, dia nggak pikirin. Yang terpenting dia jaga imannya. Jangan sampai dijual imannya. Kalau harta silahkan, tapi keimanannya, akidahnya nggak bisa dia jual. Subhanallah. Di antara sahabat juga ada yang berhijrah secara terang-terangan, tapi kebanyakan hijrahnya sirran. Hijrahnya duluan di bulan Muharram, kemudian hijrahnya ngumpet-ngumpet. Tapi ada juga yang hijrahnya jahran, terang-terangan. Setelah hijrahnya Rasulullah SAW, di antaranya Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, paman dari Rasulullah SAW. Sayyidina Hamzah sama nih dengan Sayyidina Umar, pentolan. Kekuatan iman yang nggak bisa ditolak lagi udah. Imannya luar biasa. Besoknya mau berangkat ke kota Madinah, sengaja didatengin tuh base campnya orang kafir. Datengin, bukan nungguin lewat, didatengin. Datang tampil pedangnya sampai begini. Besok saya mau nyusul Nabi Muhammad SAW. Saya mau ke kota Madinah min indi Rasulillah, mau berada di sampingnya Rasulullah, membela beliau. Besok saya berangkat. Siapa di antara kalian yang pengen bininya jadi janda?
anaknya pada yatim, silahkan temuin saya besok, saya tungguin. Kata orang kafir, ngapain gue nyari penyakit, kan gitu ya. Karena kafir hubbud dunia, takut mati Pak. Kafir itu takut mati dia, hubbud dunia, cinta dunia, jabatan, harta ya. Maka nggak ada yang berani ngelawan Sayyidina Hamzah ya. Sampai Sayyidina Hamzah ini bentuk kekuatan keyakinannya ya, membelanya kepada Rasulullah itu udah pokoknya jiwa raganya. Sampai beliau ketika mati syahid pada perang Uhud telah membunuh 51 orang dari orang-orang kafir. Jadi bukan baru mulai perang udah mati. Sayyidina Hamzah setelah membunuh 51 orang dari orang-orang kafir Quraisy ya, baru beliau mati syahid. Maka kata Rasulullah SAW, Hamzah sayyidus syuhada yaumal qiyamah. Sayyidina Hamzah adalah sayyidus syuhada, pemimpinnya orang-orang yang mati syahid nanti pada hari kiamat. Ada lagi yang hijrah secara terang-terangan adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sama perkataannya, besok saya akan berhijrah ke kota Madinah. Siapa di antara kalian yang pengen bininya jadi janda, anaknya jadi yatim, silahkan temui saya. Maka luar biasa keimanan yang dimiliki oleh para sahabat Rasulullah SAW, yang minimal bisa kita ambil kekuatan iman kita dikit-dikit mencontoh daripada para sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berbicara hijrah juga khususnya kisah tentang perjalanan hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau baru mau dimulai dari jam 6 bisa kelar jam 7 peristiwa hijrahnya Rasulullah ya. Mungkin insya Allah hari Senin akan kita baca kisah daripada hijrahnya Rasulullah SAW di pengajian Masjid Al-Hikmah. Sekaligus nanti kita baca Maulidur Rasulullah SAW, kemudian membaca kisah hijrahnya Rasulullah SAW. Kenapa? Bahwa pergantian tahun baru Islam ini merupakan syiar. Maka apa yang bisa kita lakukan sebagai bentuk syiar, lakukan. Besok malam itu malam Senin, malam Selasa, bertepatan kita udah masuk di malam pertama di tahun baru Islam. Silahkan yang bisa lakukan, bikin arwahan, baca maulid, itu yang biasa dilakukan sebelumnya ya. Jaga terus satu ibadah, itu bukan tradisi tapi ibadah. Bahkan termasuk masuk dalam kategori firman Allah, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka termasuk orang itu dikatakan memiliki hati yang bertakwa kepada Allah. Hijrahnya Rasulullah bukan syiar lagi, sumbernya syiar. Syiar menyebarnya agama Islam dengan apa? Hijrahnya Rasulullah. Maka rayakan ya, minimal nih sebelum kedatangannya sambut dengan pasang spanduknya dah. Bikin spanduk, paling berapa sih spanduk? Berapa? 2,5 pego 300. Bikin dari sekarang ya, sebelum hari Senin kalau bisa udah dipasang semua itu. Menyambut ya, kami DKM, musola, masjid, apa sebutin macam-macam dah. Mengucapkan selamat tahun baru Islam 1443 1 Muharram 1443 Hijriyah. Karena pas nanti tanggal 1-nya itu adalah hari Selasa. Kita nggak ngomongin hari kejepit dah. Tetap ya. Tanggal 1-nya hari Selasa. Jangan kayak dimundur-mundurin. Ya. Itu ada unsur dunia. Kata Allah dalam Al-Quran udah ada itu. Orang kafir begitu memang dari dulu Pak modelnya. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufri. Menundaknya mereka dari bulan-bulan mulia itu merupakan menambah kekufuran mereka. Mereka ada unsur dunia ya. Sama yang dilakukan seandainya kayak begitu, kayak undur sih jangan ya. Tetap tanggal 1-nya tetap tanggal 1 Muharram itu nanti insya Allah jatuh hari Selasa. Karena itu udah 30 hari Zulhijjahnya udah mentok. Masa mau ditambahin 31? Kagak ada 31 bulan Komariah ya, adanya 30. Nah itu. Jadi bikin spanduk biasa dari sekarang sebagai bagian dari keimanan kita terhadap syiar ya. Bikin spanduk tentang tahun baru Islam itu berpahala
daripada bikin spanduk selamat tahun baru apa tuh? Masehi. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jadi Pak, itu yang dulu udah, ya, udah nggak zaman lagi. Siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk kaum itu. Kita ngerayain tahun barunya kafir, masuk dalam kategori nanti dikumpulkan bersama orang kafir, dibangkitkan pada hari kiamat di padang mahsyar, semuanya kafir tengah-tengah kita. Ya Allah, na'udzubillah. Kita pengen justru ketika dibangkitkan sama guru-guru kita, para ulama, para habaib, dengan benderanya Rasulullah SAW, ya. Jadi yang dulu kita hilangin. Justru ketika ini nih saat tahun baru Islam, ayo kita syiarkan, ya. Kalau dulu biasanya ada orang bawa obor tuh macam-macam, ya. Mau bikin silahkan, nggak apa-apa, udah silahkan. Pokoknya syiar apa saja, jangan sepi. Justru ada syiar. Masjid musola bikin kegiatan pada tahun baru Islam. Nah, sebelum kita memasuki tahun baru Islam, ada doa yang dibaca sebelum kita menutup akhir tahun itu dengan sebutan doa akhir tahun. Kapan bacanya? Karena hari terakhirnya nanti hari Senin. Hari Senin tuh kita baca. Mau pagi, mau subuh, mau zuhur, paling bagusnya habis asar, karena menjelang detik-detik terakhirnya tahun yang lama, ya. Baca doa akhir tahun. Kemudian begitu maghrib masuk tuh awal tahun, malam pertama 1 Muharram, baca habis maghrib, ya, doa awal tahun. Doa akhir tahun, doa awal tahun ini saking tenarnya maka dimasukkan dalam kitab Majmu'. Ada nggak? Nah, jadi nggak usah bingung, di Majmu' Syarif ada itu doa akhir tahun dulu, jangan kebalik, doa awal tahun dulu baru akhir. Nah, kan sesuai keadaannya, waktunya akhir dulu, akhir tahun. Doa ini dibuat oleh ulama. Kalau ada yang bertanya, wah itu bukan doanya Nabi, sembarangan aja ngomong, ya. Doa urutannya ada urutannya. Yang paling afdal doa dari Al-Quran. Dari Al-Quran kita baca tuh pakai Rabbana zalamna anfusana la ilaha illa anta, macam-macam. Kemudian doa dari Rasulullah, itu yang kalau melihat dalam kitab Al-Adhkar, Adhkarun Nawawi, Imam Nawawi dalam kitab adhkarnya komplit zikir dan doanya Rasulullah. Nah, setelah Al-Quran, kemudian hanya doanya Rasulullah, ada doa yang dibuat oleh para ulama. Imam Syafi'i bikin doa khatam Quran, Imam Nawawi bikin doa khatam Quran, masing-masing punya doa apa? Imam Abi Hazbah bikin doa khatam Quran panjang banget. Imam Syekh Ali Zain Al-Abidin bikin doa khatmul Quran. Apa artinya? Silahkan pakai dari doa-doa para ulama yang dibuat oleh para ulama. Nah, termasuk doa akhir tahun ini dan doa awal tahun dibikin sama ulama. Kenapa? Urutan ketiga doa ulama yang kita pakai. Bisa aja kita berdoa kepada Allah pakai bahasa kita sendiri, tapi kan kadang kita nggak tahu artinya juga, kadang belibet. Nah, tinggal pakai aja dah doanya ulama. Kenapa kata ulama, kata Guru saya bin Salim bin Abdullah bin Marsyatiri, karena para ulama ini punya thoriqun ilas sama, punya jalannya ke langit. Nah, kita jalannya kemana? Ke Alfa mulu, ya, nyantai mulu ke taman tuh. Beliau punya jalan ke langit. Makanya kita pakai doanya para ulama, itu alasannya. Mereka punya amal solehnya, kemakrifatannya, zuhudnya, waraknya, dan semua sifat-sifat yang istimewa mencontoh Rasulullah. Maka ketika mereka bikin doa, kita pakai doa yang diajarkan oleh mereka. Jadi jelas ya dalilnya, dasarnya. Jadi kita pakai doa ini, doa akhir tahun. Nah, orang yang baca doa akhir tahun, insya Allah dosa kesalahan yang mungkin dia kelupaan, dia istighfar, dia taubat, diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga diceritakan siapa yang baca doa akhir tahun 3 kali, maka setan berkata, kata setan, 1 tahun saya susah payah godain dia, cuma sesaat dengan baca doa akhir tahun dimusnahkan semuanya. Apa? Dengan baca doa akhir tahun. Hancurkan setan, hinakan setan di akhir tahun dengan baca apa? Doa akhir tahun. Kemudian awal tahun kita baca, juga kata ulama, siapa yang baca doa awal tahun, maka
berarti dia telah meminta pagar penjagaan kepada Allah dari godaan setan. Mudah-mudahan semuanya pada saatnya kita senantiasa diberikan taufik dan hidayah, panjang umur, sehat walafiat. Ya, syiarkan ini tahun baru Islam dengan spanduk, dengan ajakan, dengan tahlil, dengan zikir, dengan maulid, kemudian dengan menutup dan mengawali akhir dan awal tahun dengan membaca doa akhir dan awal tahun. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk pengajian hari Jumat depan di Masjid Al-Mukhlisin ya, putarannya. Kalau nggak salah, ya. Kalau ingat putarannya Al-Mukhlisin kemarin kan Al-Ma'mur, kemudian Al-Akbar kemarin, ya. Nah, bentar lagi Al-Mukhlisin. Selama Masjid Nurul Huda dalam renovasi. Ntar kalau udah normal lagi Masjid Nurul Huda tetap ya sebagai jadwalnya. Insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.